Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang masih dilakukan secara daring ya dengan baik. Baik, kita mulai saja. Untuk membahas materi kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk materi penjumlahan dan pengurangan vektor secara umum, metode yang digunakan itu ada dua, yaitu metode grafis atau geometri ya, gambar. Kemudian yang kedua adalah metode analitis atau hitungan. Nah, metode grafis sendiri itu ada tiga ya. Jadi ada metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Sedangkan metode analitis itu bisa menggunakan rumus kosinus dan komponen vektor. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang metode grafis dalam penjumlahan maupun pengurangan vektor. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor secara grafis. Tadi ada tiga ya, nah sekarang kita langsung ke metode segitiga. Jadi, menjumlahkan vektor dengan metode grafis secara segitiga itu adalah, contohnya kita ambil seperti ini ya. Jadi ada dua buah vektor, misalnya vektor A, misalkan vektor A dan vektor B. Ini akan kita jumlahkan secara segitiga. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor secara grafis dengan metode segitiga, ini kita ambil contoh, misalkan ada dua vektor A dan vektor B. Ini bagian pangkal, ini bagian ujung vektor A, ini pangkal dan ini ujung vektor B. Akan kita jumlahkan secara segitiga. Nah, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat dulu vektor A-nya ya, sama persis panjangnya maupun arahnya sejajar. Seperti ini kan lurus ya, horizontal, maka kita buat juga lurus horizontal. Kemudian vektor B-nya ini kan miring ya, membentuk sudut tertentu terhadap horizontalnya. Ini kita sambungkan di ujung vektor A. Pangkal vektor B kita sambungkan di ujung vektor A. Oke, seperti ini, sama panjangnya ya, karena vektor itu boleh dipindahkan asal tidak merubah nilai dan arahnya. Artinya karena nilai itu diwakili oleh panjang vektor, maka panjangnya tidak boleh dirubah. Arahnya terhadap bidang datar juga harus sama. Nah, lalu di mana hasil penjumlahannya atau resultannya gitu ya. Jadi resultan yang dihasilkan dengan cara metode segitiga seperti ini adalah dari pangkal vektor pertama ya ke ujung vektor kedua. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah resultan atau hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Oke ya, sampai sini oke, paham ya. Nah, berikutnya pengurangan dengan metode segitiga. Ini kita misalkan pengurangan antara vektor A dikurang dengan vektor B. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat vektor A-nya digambar dulu ya. Kemudian vektor B ini kan ke sana. Kalau dikurangkan berarti arahnya jadi berkebalikan karena dia min B. Kalau min B itu berarti arahnya menjadi berlawanan. Yang awalnya ke atas miring gitu ya, akhirnya sekarang ke bawah, tapi panjangnya sama, artinya dia hanya berbeda arahnya saja 180 derajat ya, karena dia berlawanan. Nah, lalu bagaimana hasil resultannya? Sama prinsipnya, yaitu dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Ini hasil pengurangan antara vektor A dan vektor B. Sampai sini oke ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah penjumlahan vektor metode grafis dengan metode jajar genjang. Nah, ini sama nih, kita ambil contoh vektor yang tadi, akan kita jumlahkan dan kita kurangkan dengan metode jajar genjang. Kita lihat penjumlahannya ya. Nah, prinsipnya kalau tadi disambungkan pangkal dengan ujung, kalau sekarang untuk metode jajar genjang itu adalah pangkal ketemu dengan pangkal. Pangkal vektor A itu ketemu dengan pangkal vektor B. Nah, selanjutnya seperti apa? Nah, kita buat duplikatnya. Duplikat vektor B ini kita sambungkan ke ujung vektor A.
sama panjangnya, dan ini harus sejajar ya. Sejajar itu artinya kalau dipanjangkan nggak akan ketemu. Jadi sejajar artinya sudutnya sama, nggak mengubah arah maupun panjangnya. Demikian juga dengan yang A, kita lakukan yang sama, kita duplikat vektor A, kemudian kita tempelkan di ujung vektor B. Mana resultannya? Resultannya dari pangkal vektor asli gitu ya, ini ke ujung vektor duplikat atau bayangannya gitu. Oke, ini R-nya adalah A plus B gitu ya. Ini hasil penjumlahan antara vektor A dengan vektor B. Nah, apa sih maksudnya penjumlahan vektor A dengan vektor B? Ini artinya kalau misalnya ini ada sebuah benda di sini ya, kemudian kita tali, terus kita tarik ke sana, ya, kemudian kita tarik ke situ, itu artinya bendanya itu akhirnya akan tertariknya ke arah sana, gitu ya. Ini arah resultannya. Berikutnya pengurangan vektor. Nah, seperti apa? Karena A min B ya, berarti A-nya tetap sama dengan yang aslinya. Nah, B-nya adalah berkebalikan. Nah, lihat bedanya. Ini hadap ke sana, yang ini menghadap ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian gimana? Selanjutnya, sama. Jadi buat duplikat vektor B, tempelkan di ujung vektor A, kemudian buat duplikat vektor A, tempelkan di ujung vektor B. Lalu tarik garis dari pertemuan pangkal vektor A dan B dan min B ya, ke ujung bayangan vektor A dan vektor B. Oke, itu adalah resultan vektor A min B untuk metode jajar genjang. Nah, lalu apakah hasilnya sama Bu antara yang dijumlahkan dengan metode segitiga dengan metode jajar genjang atau beda? Kita lihat. Ya, ini metode segitiga. Yang tadi ya. Ini metode jajar genjang. Hasilnya lihat. Ini dari sini ke sini. Oke. Yang tadi yang barusan ini ya. Oke, ternyata hasilnya sih sama, hanya bedanya ciri khasnya adalah kalau segitiga ya bentuknya menjadi seperti segitiga, ya ini ya. Kalau jajar genjang bentuk hasil akhirnya bentuknya seperti jajar genjang, harus seperti jajar genjang. Bayangan dengan aslinya harus sama, arahnya harus sama, yang B-nya juga harus sama, bayangannya juga harus sama. Baru gambarnya akan betul. Tapi kalau bentuknya tidak jajar genjang seperti ini, berarti menggambarnya salah. Misalnya ini jadinya terlalu panjang ke sini, itu berarti ada yang salah pada saat menggambar bayangannya. Oke ya, itu metode segitiga dengan metode jajar genjang. Sudah 2 dari metode grafis yang 3 tadi ya. Nah, berikutnya berarti metode poligon atau segi banyak. Untuk metode poligon sendiri pada prinsipnya sama dengan waktu menjumlahkan dengan cara segitiga. Hanya kalau segitiga itu biasanya kalau vektornya hanya ada 2. Untuk poligon biasanya digunakan untuk menjumlahkan vektor yang jumlahnya lebih dari 2. Maka ini contohnya Ibu tambahkan 1 vektor lagi C ya. Ini vektor A sama dengan yang tadi, ini B sama dengan yang tadi, ini kita tambahkan C. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nih, penjumlahan vektor A, B, dan C. Kita gambarkan A-nya. Prinsipnya sama ya. Jadi pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Ini ujung vektor A disambungkan dengan pangkal vektor B. Kemudian arahnya sama ya nak, perhatikan. Ini arahnya sama. Lalu yang C-nya disambungkan di ujung vektor B. Ke arah sana, sama dengan aslinya ini. Nah, lalu mana resultannya? Pasti dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, ini dia hasil penjumlahan atau resultan vektor dari vektor A, B, dan C. Arahnya ke situ. Selanjutnya, mengurangkan. Kalau pengurangan ini pada prinsipnya adalah vektornya akhirnya berlawanan arah gitu. Nah, di dalam contoh ini yang mau kita kurangi adalah A min B
plus C gitu ya. A min B plus C. Nah, A-nya ke sini sama dengan hasilnya, B-nya hasilnya kan ke atas ya. Karena min jadi ke bawah, terus C-nya tetap. Ini C-nya. Kalau C-nya mau dibuat min, Bu, boleh. Kalau C-nya mau dibuat min, berarti misalnya A min B min C, berarti C-nya ke sana. Tapi kalau C-nya positif, berarti ya ini ya. Nah, hasilnya yang mana resultannya? Tetap dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Perhatikan ini R-nya sama dengan A min B plus C. Kalau misalnya, Bu, saya maunya A min B min C, boleh. Jadi C-nya nanti ke sana. Nah, sehingga resultannya nanti dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir sini. Gitu. Mudah ya? Oke, mudah-mudahan paham. Ini penjumlahan dan pengurangan vektor untuk metode grafis. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.